Di antara sifat orang munafik dalam surat Al-Baqarah adalah iman keluar, kafir ke dalam. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia, maksudnya orang-orang munafik, mereka berkata, kami ini orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah mengatakan mereka tidak beriman. Keimanan mereka dengan ucapan, keimanan mereka sekedar lahiriah. Dalam hati mereka tidak ada keimanan. Ini sifat mereka yang pertama, yaitu memiliki iman hanya keluar, tapi iman itu tidak ada di dalam. Kenapa tidak ada iman di dalam? Pertama, karena hati mereka benci dengan Islam. Yang kedua, karena hati mereka memang selalu ragu dengan Islam. Subhanallah. Ini yang kedua ini, mereka muslim tapi nggak pernah mantap dan yakin dengan Islam. Selalu ragu dengan Islam. Sehingga banyak ajaran-ajaran Islam yang selalu mereka persoalkan. Kenapa sih bagian waris perempuan lebih sedikit? Ya, insya Allah nanti akan ada pembicaraan lebih tajam lagi. Jadi di luar mereka beriman, tetapi di dalam hati mereka kafir. Kekafiran dalam hati mereka, pertama kebencian terhadap Islam, yang kedua adalah keraguan-raguan terhadap Islam. Ragu mereka terhadap Islam. Baik, kemudian sifat mereka berikutnya masih dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Merusak muka bumi maksudnya adalah berdosa. Karena yang mengakibatkan kerusakan ini cuma dosa. Di mana ada dosa, di situ ada kerusakan. Seorang suami berdosa, selingkuh. Apa yang terjadi? Rusaklah rumah tangga. Seorang pedagang berdosa, manipulasi. Rusaklah perekonomian. Maka Al-Quran mengatakan jangan melakukan kerusakan. Maksudnya jangan berdosa. Karena semua dosa itu hasilnya adalah kerusakan. Tetapi orang-orang munafik, apabila mereka diberi nasihat, berhentilah berdosa, janganlah membuat kerusakan. Justru orang munafik itu merasa membuat perbaikan. Mereka merusak, tapi dengan rasa memperbaiki. Ya misalnya kita katakan, dah usahlah bagi-bagi kondom gitu kan. Gak usahlah bagi-bagi kondom, itu kan seolah-olah izin halus untuk melakukan perbuatan keji. Kata mereka, oh ini bagus untuk menghentikan penularan penyakit. Sekarang ada dua penyakit. Penyakit AIDS karena zina. Penyakit kedua, zinanya sendiri. Jadi kita mengatakan jangan disebarluaskan kondom-kondom ini. Mereka mengatakan gak ada masalah supaya tidak terjadi penularan penyakit. Jadi orang munafik seperti itu selalu merasa kebaikan, padahal yang dilakukan adalah keburukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena standar kebaikan dan keburukan orang munafik itu tidak menggunakan dalil. Kalau standar kebaikannya menggunakan ayat, menggunakan hadis, ini nggak akan rancu. Nah, tapi orang-orang munafik yang baik dan yang buruk sesuai dengan pikiran, sesuai dengan perasaan. Maka muncullah standar-standar yang keliru. Baik. Penyakit orang munafik berikutnya adalah ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Kalau fisiknya sehat, apalagi penampilannya menarik, orang pakaiannya bajunya baju-baju mahal, tetapi penyakit orang-orang munafik ada di dalam hati mereka. Dan ingat, kalau hati berpenyakit,
Seluruh anggota tubuh akan rusak. Kita lanjutkan, sifat orang munafik berikutnya adalah takabbur, sombong. Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat yang kelima. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Apabila orang-orang munafik diajak, marilah bertemu dengan Rasulullah supaya beliau istighfar untuk kita. Ternyata orang-orang munafik itu berpaling. Bahkan mereka cenderung menghalang-halangi. Wahum mustakbirun, dan mereka menyombongkan diri. Nah, ini penyakit yang satu ini waspadai. Karena ternyata kesombongan ciri orang munafik. Kapan seseorang dinamakan sombong? Antara lain ketika ia melihat dirinya dibutuhkan orang lain. Apakah Anda melihat diri Anda dibutuhkan orang lain? Nah, itu sombong itu. Sifat munafik berikutnya adalah melecehkan, menghina. Menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam, menghina orang beriman. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Apabila orang-orang munafik diajak berimanlah sebagaimana orang-orang beriman, mereka mengatakan, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh? Jadi dalam pandangan orang munafik, orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang bodoh. Kenapa? Itulah dia orang munafik, istihza. Orang munafik itu orang yang terbiasa melecehkan, menghina dan menista. Kemudian di antara sifat orang munafik berikutnya, ragu dengan janji-janji Allah. Al-Ahzab ayat 12. Nah, ini saya khawatir kita masuk di sini nih. Ragu dengan janji Allah. Janji Allah itu dua, janji Allah untuk kita secara pribadi. Yang kedua, janji Allah untuk Islam ini secara umum. Ya, janji Allah terhadap diri kita, misalnya kalau kalian berdoa akan kukabulkan. Misalnya Allah berjanji inna ma'al usri yusra. Janji Allah untuk Anda sangat banyak, enggak terhitung janji Allah untuk Anda. Tetapi orang-orang munafik tidak pernah percaya dengan janji Allah. Atau bahasa sederhana, orang munafik selalu ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini orang munafik berdoa nih, ya Allah, tolonglah aku, berikan kemudahan. Selesai berdoa. Dalam hati dia berpikir, doa saya diterima enggak sih? Padahal Allah berjanji akan menerima doa. Tapi walaupun Allah berjanji, orang-orang munafik itu ragu. Di antara sifat orang munafik berikutnya adalah at-tafriq bainal mu'minin. Selalu berusaha untuk memecah kaum muslimin. Ini orang Islam ini, Islam, mukmin, Tuhannya satu, rukun imannya 6 sama, rukun Islamnya 5 sama. Ada perbedaan-perbedaan kecil. Nah, orang-orang munafik biasanya akan menggunakan perbedaan kecil itu untuk berpecah belah. Jadi dengan demikian jemaah sekalian, orang-orang yang menjalankan agama dengan berpecah belah mereka adalah orang munafik. Mereka orang munafik. Betul, saya dengan Anda berbeda. Anda kunut, saya enggak kunut. Tapi saya enggak mau dalam beragama ini kita pecah. Gitu kan? Betul, saya dalam sholat itu tidak menjaharkan basmalah dan Anda menjaharkan basmalah. Kita berbeda, tapi saya enggak akan menggunakan perbedaan ini untuk kita pecah belah. Nah, kalau kemudian ada orang yang menggunakan perbedaan untuk berpecah belah, inilah orang-orang munafik.
Berikutnya jemaah sekalian, di antara sifat orang-orang munafik, la haula wala quwata illa billah. Apa itu? Mualatul kafirin. Bahwa orang-orang munafik itu biasanya lebih dekat dengan orang kafir ketimbang orang beriman. La ilaha illallah. Saya kemarin tidak tahu mau mengusap dada ini berapa kali. Seorang tokoh Islam dengan orang Islam sangat kasar. Tapi kemudian kemarin saya lihat dekat sekali dengan yang bukan Islam. Ya, dekat sekali. Berpelukan, berciuman. Tapi terhadap saudaranya sendiri bermusuhan. Ya kan? Tapi bertemu dengan ini nih non muslim, dicium, dipeluk. Tapi begitu bertemu dengan temannya muslim, yang ada adalah kebencian. Subhanallah, subhanallah. Jemaah sekalian, sejahat-jahatnya muslim itu saudara Anda. Dan sebaik-baiknya non muslim itu bukan saudara Anda, kecuali saudara senegara. Ini muslim betapapun jahatnya saudara Anda dua kali. Saudara seagama, saudara sebangsa. Tapi non muslim itu sebaik-baiknya untuk Anda, saudara Anda satu kali. Tapi orang-orang munafik ini memang agamanya tipis. Ya. Kemudian di antara sifat orang munafik berikutnya adalah at-tarabbus bil mu'minin. Selalu mencari kelemahan kaum mukminin, kemudian dilaporkan kepada orang kafir. Ini munafik akidah ini. Jadi selalu mencari tahu kelemahan kaum mukminin begini. Lalu kemudian dilaporkan ke orang lain. Pengkhianat betul. Di antara sifat orang munafik berikutnya, ya'ibuna al-amal as-salih wardawna yaskhatuna li hududi saktihim. Bahwa mereka kadang-kadang mereka merendahkan satu kebaikan ya karena mereka enggak dapat untung. Dalam surat At-Taubah ayat 58 Allah berfirman, minhum man yalmizuka fis sadaqat. Di antara orang munafik ada orang-orang yang mencelamu, mencacimu dalam urusan zakat. Fa in u'tu minha rudu wa illam yu'tu minha idza hum yaskhatun. Kalau mereka dapat bagian mereka senang, kalau enggak dapat bagian mereka benci. Karena agama orang munafik itu dunia. Di mana dapat dunia dia senang, kalau enggak dapat dunia dia benci. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara sifat orang munafik yaskharuna minal amalil qalil. Bahwa mereka selalu merendahkan amal yang sedikit. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 79 Allah berfirman, orang-orang munafik itu alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Allah berfirman, ketika sebagian orang beriman bersedekah dengan uang yang sedikit, orang-orang munafik mengatakan Allah enggak butuh kalau cuma segini. Misalnya nih ada orang miskin, dia pengen sedekah, sedekahlah misalnya 5.000. Orang-orang munafik melihat sedekah yang sedikit itu katanya apa? Kalau cuma 5.000 Allah enggak butuh, enggak usah sedekah kamu. Itulah orang munafik. Mengecilkan amal karena jumlah. Baik. Kemudian di antara sifat orang-orang munafik berikutnya adalah amar mungkar nahi ma'ruf. Kebalik. Kalau Anda amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang munafik tidak, amar mungkar nahi ma'ruf. Kalau ada kemungkaran, nah itu disebarluaskan. Ada yang ma'ruf, itu tidak. Orang munafik ngajak sholat jarang gitu ya, tapi kalau ngajak yang macam-macam sering. Allah berfirman dalam Al-Quran, al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik itu di antara sesama mereka selalu menyuruh kepada kemungkaran dan melarang dari kebaikan. Kamu mau kemana? Saya mau ngaji. Enggak usah. Sini aja kita, ngapain ngaji? Melarang apa itu namanya? Melarang kebaikan. Kemudian di antara sifat orang-orang munafik, la yanfa'uhumul Qur'an. Orang-orang munafik itu tidak pernah mengambil manfaat dari Al-Quran.
mengambil manfaat dari Al-Quran. Pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, merenungi Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, berobat dengan Al-Quran. Tapi orang-orang munafik, mereka tidak pernah memanfaatkan Al-Quran. Di antara penyakit orang munafik berikutnya, sifat munafik berikutnya adalah menyebarluaskan aib. Menyebarluaskan aib. Menyebarluaskan rahasia seseorang, itu kebiasaan orang munafik itu. Ini orang, mana ada orang yang gak punya aib? Apa ada orang yang gak punya kekurangan? Gak ada. Tapi kebiasaan orang-orang munafik adalah menyebarluaskan aib dan kekurangan orang lain. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sebagai penutup, sifat orang munafik berikutnya adalah sangat gembira apabila Islam dan kelompok Islam itu kalah. Misalnya ada jihad, umat Islam kalah, mereka syukurlah kalah. Ya mungkin karena kemenangan Islam ini enggak menjadi keuntungan bagi mereka, sehingga kemenangan Islam selalu kegembiraan bagi mereka. Kemenangan Islam selalu kegelisahan bagi mereka. Dan begitu Islam kalah dalam berbagai persaingan, mereka tepuk tangan.